Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ajijah, NIM saya 18 14 20 10 8, jurusan Perbankan Syariah, semester 4 kelas C. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan UAS mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu ada tujuan dari The Basel Committee. Nah, tujuan The Basel Committee ini ada 3. Yang pertama yaitu melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan dan juga pengaturan bank secara internasional. Harmonisasi ini diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi dengan terintegrasinya sistem finansial dunia. Yang kedua yaitu menciptakan konsep dasar yang konsisten dan tidak memihak bagi bank di berbagai negara, dan aktif melakukan transaksi operasional secara internasional. Yang ketiga yaitu memperkuat kerangka dasar dan stabilitas pengawasan secara internasional. Pertanyaan yang kedua yaitu kondisi permasalahan perbankan di Indonesia pada tahun 1992. Indonesia mengalami indeks kredit bermasalah sekitar 25%, khususnya pada bank-bank pemerintah. Hal tersebut terjadi karena kebijakan ekonomi makro di Indonesia. Pada saat itu, uang yang beredar dan jumlah kredit tumbuh dengan cepat setelah dilakukannya deregulasi pada tahun 1988 yang kemudian diperketat pada tahun 1991 sampai 1992. Terjadinya arus modal masuk jangka pendek mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga antar bank meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak dari krisis Meksiko pada awal 1985. Ada 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan yang harus diperhatikan dalam permasalahan perbankan. Yang pertama yaitu kualitas manajemen baik, terutama dalam melakukan resiko. Yang kedua yaitu kondisi kebijakan ekonomi makro. Yang ketiga yaitu efektivitas pengawasan bank. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Untuk melakukan pengawasan yang efektif haruslah memerlukan biaya yang cukup tinggi. Jika tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan krisis perbankan, sehingga biaya pemulihan yang dikeluarkan jauh lebih besar. Dalam The Basel Committee ada 25 prinsip pengawasan bank yang efektif. 25 prinsip ini dibagi menjadi 7 kelompok. Di antaranya ada prakondisi bagi pengawasan bank yang efektif terbagi menjadi 1 prinsip. Yang kedua, proses perizinan dan persetujuan atas perubahan struktur. Ini dibagi menjadi 4 prinsip. Yang ketiga yaitu regulasi dan persyaratan prudensial dibagi menjadi 10 prinsip. Yang keempat, metode pengawasan bank yang dibagi menjadi 5 prinsip. Yang kelima, persyaratan informasi bank yang dibagi menjadi 1 prinsip. Yang keenam, kekuasaan atau kewenangan formal dari pengawasan terbagi menjadi 1 prinsip. Dan yang terakhir, kegiatan bank lintas negara yang dibagi menjadi 3 prinsip. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.